Shalom Bapak Ibu, sukacita oleh Allah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita senantiasa. Masih di 5 menit penuh harapan. Sekarang kita masuk kepada hakim yang ke-8. Salah satu hakim yang sangat terkenal juga Bapak Ibu, Hakim Yefta. Yefta artinya dia akan membuka atau Allah akan membuka. Itu arti kata nama Yefta. Yefta itu anaknya si Gilead, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Gilead ini, sekali lagi perhatikanlah bagaimana kebobrokan dari umat Israel ini secara rohani, secara moral Bapak Ibu, kerusakan yang begitu dalam. Gilead ini sukanya kelihatannya pergi ke pelacur, sehingga melalui seorang pelacur lahirlah Yefta ini. Yefta ini mamanya adalah seorang pelacur. Itu sebabnya saudara-saudara atau anak-anak Gilead dari istri yang sah menolak Yefta dan menganggap Yefta tidak berhak untuk mendapatkan hak waris dari keluarga. Dia diusir, Bapak Ibu. Perhatikanlah betapa buruknya Israel di masa hakim-hakim. Setelah kematian Yosua, mereka betul-betul meninggalkan Allah. Arah hati mereka sungguh-sungguh kepada para Baal, kepada para dewa-dewa orang Kanaan. Kita masih ingat ada 6 suku bangsa yang tidak mereka musnahkan di tanah perjanjian itu, dan itu menjadi duri dalam daging bagi mereka yang merusak kerohanian mereka. Perhatikan Gilead. Karena kesukaannya pergi ke pelacur, dari perempuan sundal itu lahirlah Yefta. Jadi sang narator mau memberitahu tentang cerita seorang pemimpin yang bahkan anak perempuan sundal. Tapi bukan hanya itu, dia kepala rampok. Seorang yang biasa merampok dan berbuat kejahatan, mengancam nyawa orang-orang demi mempertahankan hidup karena diusir oleh keluarganya, tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Dia menjadi begitu jahat dan bengis. Dia marah kelihatannya Bapak Ibu, hatinya begitu marah kepada keluarga, kepada kehidupannya, dan itu tercermin melalui kehidupannya menjadi seorang kepala rampok. Dan yang mau narator ceritakan apa Bapak Ibu tentang Hakim Yefta ini? Betapa mengerikan Israel, tidak punya pemimpin. Sampai kepala rampok pun didatangi oleh suku-suku Israel untuk diminta menjadi seorang pemimpin. Betapa mengerikannya. Sekaligus kitab Hakim-Hakim juga mau cerita bagaimana menderitanya Israel tanpa seorang raja, seorang pemimpin. Itu sebabnya kitab Hakim-Hakim seperti kitab pengantar untuk kita sampai cerita tentang Raja Daud yang nanti ada di antaranya adalah kitab Rut, cerita tentang nenek moyang atau keluarga leluhur dari Raja Daud. Yang kita mau diberitahu oleh sang narator Bapak Ibu, perhatikanlah ketika orang Israel menjauh dari Allah, tidak mau Allah menjadi pemimpin mereka, tidak mau Allah menjadi raja mereka, maka sekarang mereka terpuruk, bahkan kepala rampok pun mereka jadikan pemimpin. Krisis kepemimpinan yang begitu luar biasa, tapi dibarengi dengan kerusakan moral yang begitu jahat, mengakibatkan mereka tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ukuran kebenaran adalah diri mereka sendiri. Mereka memperlakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Kitab Hakim-Hakim menggunakan kata itu berulang kali Bapak Ibu. Mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Hari itu mereka angkat seorang kepala rampok untuk menjadi pemimpin bagi mereka, menjadi hakim bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sekalipun begitu Bapak Ibu, dengan penuh haru kita baca kitab ini. Tuhan tetap memenuhi kepala rampok itu dengan rohnya. Roh Kudus ditaruh di atas kepala rampok ini Bapak Ibu. Hanya demi membela umat Israel. Umat pilihan Allah. Kekasih Tuhan itu. Yang Allah telah berjanji kepada nenek moyang mereka. Untuk terus menjadi Allah bagi mereka. Dan melindungi mereka. Bapak Ibu, pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya. Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Marilah kita memperhatikan kehidupan kita. Allah begitu setia, Allah begitu sayang. Bahkan pilihan yang salah dari Israel, Allah tetap mau mengurapi dengan rohnya demi melindungi dan menjagai umatnya. Begitulah Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya. Dia begitu sayang kita, begitu cinta kita. Padahal kita banyak kesalahan dan kekurangan, banyak pemberontakan yang tersembunyi yang kita lakukan dalam hati. Pikiran-pikiran yang menyeleweng, Bapak Ibu, lamunan-lamunan yang liar tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang yang lain-lain. Tapi Allah
Dia setia kepada Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita meresponi kesetiaan Allah dengan terus mengasihi Dia dan takut akan Dia. Kita merenungkan kebenaran firman sepanjang hari ini Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.